إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin was-sa'ilina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan yang masuk yang merupakan kasus yang membingungkan kebanyakan kaum muslimin. Pertanyaan ini berbunyi, Ustadz, bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat menenteramkan hati kita di tengah-tengah perbedaan mazhab yang bermacam-macam, di tengah-tengah kaum muslimin? Masing-masing beranggapan bahwa mazhabnya yang benar, sedangkan yang lain salah. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan kami adalah golongan yang selamat. Di antara 73 golongan, kami adalah golongan yang selamat, sedangkan yang lainnya adalah penghuni api neraka. Lalu dia melanjutkan, kami ingin bertanya, apakah pada masa Nabi kita Muhammad SAW, mazhab-mazhab ini telah ada? Karena pertentangan di antara para pengikut mazhab ini betul-betul amat tajam. Bagaimana kira-kira jawaban Ustadz untuk menenteramkan hati kita semua? Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan kakek dan nenek kita ke bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan mengalami kesedihan. Petunjuk Allah ada pada ayat kitabnya. Rasulullah juga mengamalkan isi dan pesan Allah dalam Al-Quran yang melahirkan sunnah yang begitu indah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adapun mereka yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini jawaban dan petunjuk dari Allah. Allah utus nabinya menyampaikan pesan Allah. Lalu Nabi dengan sunnahnya memberikan contoh di tengah-tengah mereka akan indahnya Islam, akan rahmat dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka yang mengikuti Rasul, beriman kepada Allah, beriman juga kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah, yang semuanya membawa misi yang sama. Antara sunnah Rasul dan Al-Quran tidak terdapat pertentangan. Karena sunnah bukanlah hadis. Kalau hadis banyak yang bertentangan. Seharusnya kita menyeleksi hadis-hadis bukan hanya dari sisi riwayat, tapi dari matan dan kandungan hadis tersebut. Sebelum diterima, kita cocokkan dengan Al-Quran. Yang cocok kita ikuti, yang tidak cocok kita abaikan. Apalagi hadis baru dikumpulkan setelah Nabi wafat dalam waktu yang panjang.
tidak kurang dari 100 tahun. Jadi bagaimana mungkin kita mau menyamakan hadis dengan Al-Quran, padahal baru dikumpulkan jauh hari setelah wafatnya Rasul, apalagi hadis bukan diriwayatkan dengan lafadznya sebagaimana yang mereka dengar dari Rasul, tapi diriwayatkan dari maknanya, sedangkan bahasanya diungkapkan oleh rawi tersebut, baik dari sahabat maupun tabi'in. Jadi pedoman kita yang utama adalah Al-Quran, sedangkan contohnya melalui sunnah, dan sunnah itu artinya manhaj, tariqah, bukan riwayat. Nah, apa yang Rasulullah ucapkan, amalkan, yang berasal dari tuntunan Al-Quran, itulah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dia tidak pernah menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu. Sunnah yang amat indah. Jadi ada Islam konseptual, yaitu Al-Quran, ada Islam aktual, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita mengikuti Al-Quran, Al-Quran sebagian besar ayatnya bukan berbicara mengenai fikih, tapi berbicara mengenai ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Ini bukan merupakan wewenang mazhab, tapi ini merupakan ayat-ayat ya, yang mengajak kita bertafakur, merenung, belajar dari sejarah yang Allah ceritakan, dari sunnatullah. Adapun ayat-ayat yang berbicara mengenai hukum amat sedikit, tidak sampai 500 ayat. Sedangkan selebihnya ayat-ayat ya, yang bukan merupakan bahagian dari garapan mazhab. Kalau kita mau merenungkan Al-Quran, meresapinya, semua petunjuk Quran mengajak kita bersatu dalam agama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh. Allah syariatkan bagi kalian dari agama ini sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Itu kakek umat manusia kedua. Walladzi auhayna ilaika, yang kami wahyukan padamu juga. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, semua sama. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, begitu juga kepada Isa. Apa wasiat Allah? An aqimuddin, tegakkan agama Allah. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian bercerai-berai dalamnya. Adapun fikih yang kembali kepada interpretasi manusia, itu tidak bersifat sakral, tidak bersifat suci. Itu pendapat dan pemahaman manusia. Beda dengan dinullah, syariat yang datang dari Allah, yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur hidup kita, yang datang dalam Al-Quran, yang datang dengan tegas. Di sini kita bersatu bersama-sama. Adapun fikih yang merupakan interpretasi manusia. Dari fikih sebagian ulama lahirlah komunitas interpretasi. Ini tidak bersifat sakral. Tidak juga terjamin kebenarannya. Bisa saja pendapatnya benar, bisa saja salah. Dan dia bersifat kondisional. Karena zaman terus berkembang membutuhkan jawaban-jawaban yang baru bagi tantangan zaman. Tapi yang berkaitan dengan ritual sudah selesai sebetulnya, jangan lagi kita perdebatkan. Tapi kalau berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang begini luar biasa, tak mungkin kita kembali bertanya kepada Imam Syafi'i berkaitan dengan bayi tabung, transplantasi, dan lain sebagainya. Fikih terus berkembang. Nah, sayangnya kaum muslimin pada saat ini berfanatik kepada madhab fikih. Padahal agama itu bukan semuanya terhubung dengan fikih. Berkaitan dengan keimanan, ya, bukti-bukti keimanan tidak terdapat dalam buku fikih. Tapi apa? Terdapat keterangannya dalam Al-Quran. Seharusnya kita semua menegakkan agama Allah bersatu di dalamnya. Tapi semenjak umat Islam mulai berselisih, mulai memperebutkan dunia dan kedudukannya serta pengaruhnya, akhirnya Islam yang begitu indah digantikan dengan mazhab.
Padahal Imam Syafi'i, Maliki, Hambali tidak pernah mengajak manusia kepada mereka. Semuanya mengajak kepada Allah. Tapi yang di bawah ini, yang berfanatik kepada imam mereka gantikan Islam dengan madhab, kemudian mereka mengatakan madhab kami yang benar. Kalau kita bertanya, rukun madhab apa? Mereka nggak mampu untuk memberikan jawaban. Tapi kalau rukun Islam, setiap Muslim kalau mengingkari rukun Islam atau salah satunya bukan Muslim. Betul nggak? Sedangkan mazhab merupakan kalimat yang baru yang tidak ada pada masa Rasul. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini nama-nama yang kalian berikan, diberikan oleh orang-orang tua kalian yang tidak pernah ada dasarnya dari sisi Allah. Akhirnya semenjak muncul madhab-madhab yang bermacam-macam ini, umat Islam terpecah belah. Masing-masing berfanatik kepada madhab. Kemudian mengecam madhab yang lain. Padahal ini fikih manusia. Dan ini hanya terhubung dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Adapun sebagian besar Al-Quran berbicara dalam tema-tema yang lebih besar. Tema-tema yang mengajak kita merenungkan ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi, semuanya menunjukkan kebesaran keagungan Allah. Kita berkecamuk dalam fikih ini membuat akal kita menjadi apa? Menjadi tumpul. Kita punya lidah menjadi keluh, hati kita kehilangan kepekaannya. Akhirnya bukan kita semakin dekat dengan Allah, semakin khusyuk di hadapannya, hati kita menjadi keras. Seorang yang melihat yang kunut menganggap ahli bid'ah. Yang kunut melihat orang yang tidak kunut dikatakan sebagai orang-orang yang meninggalkan sunnah. Ribut dalam meletakkan tangan di sini, dalam bertasyahud. Yang semua ini hanya membuat hati menjadi keras dan menghapuskan kecintaan di antara sesama muslim. Kemudian mereka gantikan iman dengan akidah. Kalau setiap mukmin ditanya apa itu rukun iman, mereka akan menjawab dengan jelas. Betul enggak? Tapi begitu ditanya rukun akidah apa? Setiap kelompok punya apa? Punya rukun-rukun yang berbeda. Baik itu kelompok Syiah maupun Sunnah. Sunnah juga terbagi-bagi, ada Salafi, non-Salafi. Kita perhatikan masing-masing mempunyai rukun-rukun yang membedakan dengan yang lain. Tapi kalau rukun iman, kemudian tanya, pernah tidak Al-Quran menggunakan kata akidah untuk menunjukkan iman dan keyakinan? Tidak ada. Kata aqada yaqidu dalam bahasa Arab menjelaskan akad, transaksi, dan ikatan. Tapi tidak menunjukkan iman dan keyakinan. Kenapa kita harus ganti iman dengan akidah? Karena kalau dengan iman, kita diajak bersatu. Nggak ada perbedaan. Tapi dengan akidah, kita diajak berbeda-beda. Akidat salaf, akidat Syiah, akidat Sunnah. Padahal Tuhan mereka sama. Ayah ibu mereka sama. Kitab suci mereka sama. Nabinya sama. Yang mengherankan, umat Kristen Tuhannya ada 3. Kitabnya ada 4. Kenapa mereka bisa menjaga persatuan mereka? Bekerja untuk hal-hal yang positif, sedangkan kita sibuk dalam hal-hal yang negatif. Tanpa disadari, syaitan menggiring kita jauh dari petunjuk Allah. Kemudian yang ketiga, ihsan. Ihsan yang mengajak kita berbuat kebaikan kepada sesama. Dengan selalu kita melihat Allah pada perbuatan kita atau merasa diawasi Allah. Yang menumbuhkan sensitivitas, yang mengajak kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, menumbuhkan kecintaan di antara sesama keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Jangankan beriman, orang di luar Islam, kita diperintahkan untuk mengajak mereka dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasul ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, apalagi terhadap sesama muslim. Yang ada, kita bukan berdakwah dengan cara baik-baik, tapi kita menjas dia min ahli nar. Kita min ahli jannah. Dari mana kita dapatkan contoh seperti ini? Apakah pantas mengaku sebagai ahlu sunnah?
atau mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul. Mustahil. Ihsan yang begitu indah. Jadi ketiga pokok ini, iman, Islam yang begitu indah, dan ihsan yang merupakan ciri orang yang beriman. Di mana dasarnya anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau orang hatinya selalu melihat Allah atau merasa diawasi Allah, berani nggak berbuat macam-macam, maka dia akan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ihsan sekarang diganti dengan riya. Masing-masing membanggakan amal mereka, menyombongkan diri mereka, bukan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dari ihsan diganti dengan riya. Coba lihat sekarang. Semuanya dipamerkan. Semua berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang benar. Diri mereka adalah orang-orang yang betul-betul berjalan di atas kebenaran. Akhirnya syaitan membutakan mereka. Jadi betapa indahnya kalau kita semua kembali kepada iman dengan rukun-rukunnya. Tapi sebagian orang mengatakan nggak bisa, kita punya akidah berbeda. Masa harus disamakan? Jadi mereka mengatakan akidahnya berbeda. Padahal dia beriman kepada Allah. Beriman juga kepada hari akhir. Beriman juga kepada malaikatnya. Beriman juga kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Beriman kepada hari akhir. Dan meyakini akan keadilan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sempurna. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Asma'ullahil Husna menjelaskan dalam kesatuan ini bahwa Allah dia betul-betul Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha bijaksana. Tapi terhadap musuh-musuh yang berbuat kejahatan, syadidul iqab, al-aziz, al-jabbarul mutakabbir. Terhadap hamba-hambanya yang soleh, diperlakukan dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa mazhab itu datangnya dari manusia. Sedangkan din Allah, begitu juga syariat Allah yang diturunkan kepada para nabinya datang dari Allah. Jadi apa yang kita harus imani? Dengan sendirinya apa yang datang dari Allah, yang dicontohkan oleh Rasulnya. Adapun pertentangan, perselisihan datang dari syaitan. Datang dari hawa nafsu. Yang ingin membedakan dirinya dari yang lain. Oleh karena itu Allah berfirman dalam suratul Nisa, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sesuatu kalau bukan datang dari Allah, pasti akan terdapat perselisihan, pertentangan yang amat banyak. Seperti yang kita jumpai pada fikih dan madhab-madhabnya. Kalau bukan dari Allah, pasti mereka akan jumpai perselisihan yang amat banyak. Oleh karena itu tidak heran ada perselisihan, pertentangan pada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita. Nabinya tidak mungkin apa salah. Nabi tidak mungkin mengucapkan hal-hal yang bertentangan. Tapi di bawah ini muncul kebohongan yang mengatasnamakan Nabi. Bahkan pada masa hidup Nabi, orang berani berbohong. Sampai Nabi mengucapkan man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta atas namaku, silakan siapkan tempat di dalam api neraka. Oleh karena itu keluarga Nabi yang di atasnya, yang hidup bersama Nabi, mereka wanti-wanti berpesan kepada para pengikutnya, idza rawaitum an rasulillahi wa anna. Kalau kalian meriwayatkan dari Rasul dan dari kami, fa'riduhu ala kitabillah. Cocokkan dulu di hadapan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu, yang cocok kalian ambil, wa ma khalafahu fatruku, yang enggak cocok, yang bertentangan kalian buang. Di anna la naqulu ma yukhalifu kitab Allah, karena kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Ini wasiat dari Ahlul Bait. Tapi ternyata banyak orang-orang Syiah tidak mendengarkan wasiat ini. Riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran mereka sebarkan, mereka riwayatkan. Tapi tidak semua orang Syiah. Begitu juga di kalangan Ahlus Sunnah yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Untuk memasang pelang Ahlus Sunnah gampang. Tapi menyesuaikan hidupnya dengan sunnah Rasul, itu dengan sendirinya berbeda dengan orang mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Seperti orang jual madu
madu asli bermanfaat, belum tentu isinya asli. Kecap nomor 1, belum tentu kecap nomor 1, betul nggak? Sarung dijamin tidak luntur, ternyata luntur. Begitu juga orang mengaku ahlus sunnah atau mengaku pengikut ahlul bait gampang. Tapi apakah betul? Periksa dulu. Ahlul bait bersama sahabat Rasul semua kembali kepada Allah, kembali kepada kitabnya, kembali kepada Rasulnya. Jadi yang merusak ini klaim-klaim yang menimbulkan kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Dalam suratul Rum Allah sudah mengingatkan kita. Wala takunu minal musyrikin. Jangan tergolong dari orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Akhirnya lahirlah kelompok-kelompok pengikut yang berbeda-beda. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka nggak sadar, mereka terjerumus dalam syirik. Dan setan menjadi dalang di belakangnya. Dalam suratul An'am Allah berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka wahai Rasulullah yang memecah belah agama hingga berkelompok-kelompok bergolong-golongan, lasta minhum. Kamu bukan dari mereka sedikit pun. Artinya Nabi bukan dari mereka, mereka bukan pengikut Nabi. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka serahkan pada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan beritahukan mereka tentang apa yang mereka perbuat. Dengan tegas orang yang berpecah belah, bergolong-golongan bukan pengikut Rasul dan Rasul bukan pemimpin mereka. Dalam ayat yang lain Allah wanti-wanti berpesan, wa anna hadza sirati mustaqim. Dan ini jalanku yang lurus, menunjuk kepada jalan Allah dalam kitab. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan liar yang bermacam-macam yang menyebabkan kalian berpecah belah, bercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah pada kalian agar kalian bertakwa. Jadi berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan ini, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, menegakkan agama Allah. Bersatu pada apa yang disepakati, adapun yang berbeda serahkan kepada ahlinya. Biar mereka yang memberikan keputusan. Oleh karena itu orang awam yang tidak punya kemampuan untuk melakukan studi banding dan ijtihad, mereka tidak kenal mazhab. Mereka tidak kenal mazhab dan tidak bermazhab. Yang tahu mazhab dan perbandingannya orang-orang yang berilmu. Jadi ulama-ulama cukup ajarkan cara orang sholat, cara orang berpuasa, kemudian menjalankan pokok-pokok ajaran Allah. Kalau ada perbedaan jelaskan. Ada pendapat yang berbeda, kamu jangan ribut dalam masalah ini. Ini perbedaan pendapat. Bukan merupakan syariat dari Allah. Tapi pada yang berkaitan dengan syariat, kita bersatu. Kan nyaman. Cuma sayang mazhab dijadikan sebagai syariat. Syariat dijadikan juga apa? Mazhab. Akhirnya tidak jelas antara mana yang hak, yang pasti, mana yang bersifat dugaan. Nah, Imam Syafi'i ridwanullah, Imam Malik, Abu Hanifah, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Al-Imam Ja'far As-Shadiq, dari para keluarga Rasul, mereka semua mengajak manusia kembali kepada Allah, kepada kitabnya, kepada sunnah Rasulnya. Cuma para pengikut di bawah ini mirip dengan hansip di bawah. Kalau kita bicara sama jenderal, sama pimpinan, mudah berdialog. Kalau bicara sama hansip, ikut perintah. Diperintahkan untuk menangkap, terkadang dia salah paham. Betul nggak? Pernah sekali waktu, seorang datang kepada saya mengatakan, Ustadz dipanggil oleh Bapak Fulan. Saya kaget. Dipanggil oleh Bapak Fulan. Akhirnya, saya bertanya kepada yang bersangkutan. Dia minta maaf, saya nggak pernah manggil Ustadz. Saya minta supaya bertanya pada Ustadz. Kapan kira-kira Ustadz bisa bertemu dengan kita. Tapi ini yang bawahan, langsung waktu Ustadz dipanggil sama Fulan. Seperti kita seorang narapidana yang diwajibkan melapor.
Jadi yang di bawah ini kadang-kadang waliyadzubillah lebih keras dibandingkan yang di atas. Kalau kita berdialog sama orang yang berakal mudah, tapi berdialog sama orang bodoh betul-betul makan hati luar biasa. Pepatah Arab mengatakan kullu da'in lahu dawa'un yustatabbu bihi illal hamaqata ayat man yudawiha. Tiap penyakit ada obatnya. Dokter juga bisa memberikan obat bagi dirinya, kecuali kepala batu. Membuat orang yang berusaha mengobati malah sakit kepala. Akhirnya ikut sakit. Jadi, mari bersama-sama ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Saya tidak mengajak para pendengar pemirsa untuk berfanatik kepada mazhab tertentu. Tapi mengajak, mari bersama-sama kita bersatu menegakkan agama Allah yang datang dari Allah dengan jelas, yang dicontohkan Rasulnya yang berbeda. Ingat, ini pendapat manusia. Jangan samakan dengan syariatullah. Imam Syafi'i dengan penuh ketawaduan mengatakan pendapat saya menurut saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain yang berbeda menurut saya salah, tapi ada kemungkinan dia yang benar. Sedangkan yang pasti, mutlak tanpa diragukan adalah yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi Anda tidak perlu bingung-bingung. Orang awam ini tidak punya mazhab. Tergantung apa yang diajarkan gurunya. Nah, pilih guru yang betul-betul takut kepada Allah. Yang mengajak kepada Allah. Yang mengajak kita juga untuk kembali kepadanya. Adapun yang mengajak kita untuk kembali kepadanya, menjadi orang yang buta, yang tuli, yang tidak memiliki hak sama sekali untuk bertanya, kita mengikuti ini tanpa dasar kebenaran, ini akan membuat kita celaka di hari kemudian nanti. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan jawaban ini cukup jelas bagi kita sekalian. Mari kita bersatu dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dan jangan kita dikuasai fanatisme terhadap mazhab, terhadap akidah yang tidak memiliki dasar di sisi Allah dan menjadikan agama ini selfie dan pamer. Waliyadzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ